Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman berada. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait J2, yaitu ke next bab, yaitu getting data from users. Oke, di sini adalah beberapa cara untuk membuat form. Cara utama untuk membuat form dalam Y yaitu melalui Y widget active form. Ini biasanya kita gunakan di atas itu use Y widget active form itu. Lalu pada banyak kasus juga form yang ditampilkan ke pengguna punya relasi dengan model yang terhubung dengan tabel di database berbasis Y DB Active Record. Model yang berdiri sendiri yaitu Y base model seperti model untuk login. Nah itu model yang berdiri sendiri. Lalu semua yang berada di antara active form bikin active front end pada kode PHP akan diletakkan dalam tag HTML form. Nah, yaitu bisa kita lihat di contoh-contoh yang ada. Lalu untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode ActiveForm field seperti ini. Kemudian kode PHP yang menggunakan ActiveForm field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya yang ada di form. Lalu atribut name pada elemen input akan digenerate secara otomatis dengan pola nama underscore model kurung siku nama atribut. Misalnya login form dalam kurung username. Berarti ini menunjukkan bahwa login form ini untuk username seperti itu, punya atribut username. Oke, lalu membuat lanjutan seperti ini contohnya. Login form model, class login, extend Y base model. Ada 3 variabel yaitu username, password, dan juga email. Lalu fungsinya ditaruh di bawahnya seperti program PHP biasa. Lalu pakai UC helper HTML ini untuk generate file HTML. Lalu pakai widget /ActiveForm. Lalu untuk validasi input, aturan dasarnya jangan percaya input dari pengguna, selalu lakukan validasi. Jadi validasi ini bisa dikatakan sebagai filter ya, filterisasi apakah user ini tuh benar-benar orang yang bisa kita percaya atau tidak, seperti itu. Lalu input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan metode YBase model validate. Nah seperti ini, kita pakai YBase model validate, lalu kita panggil model validate-nya, nanti inputannya akan muncul ini dan akan divalidasi seperti itu. Lalu metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak, seperti pada if else di sini. Nah, akan mengembalikan error jika bukan user yang kita mau yang sedang login. Jika memungkinkan, secara default validasi input ini dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript, yaitu penerobosan pakai itu SQL injeksi ya, seperti itulah, dimana inputannya nanti tidak inputan dengan script JavaScript itu akan berpengaruh terhadap tampilan programnya, dan itu juga berbahaya. Lalu deklarasi rules. Untuk membuat metode Y base model validate dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule setiap atribut yang akan divalidasi. Misalnya email itu apa ketentuannya, misalnya string, berapa panjangnya, seperti itu, nama, terus ID, nomor, kurang lebih seperti itu. Dan metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule yang dibuat. Setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dan tipe dari validator, misal required, email, string, dan sebagainya. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Nah, di sini namanya adalah core validators, seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, itu ada email, lalu name, email, birthdate, statusnya required. Dan di sini akan memasukkan nama kota, dan kota ini adalah harus dalam bentuk string dan maksimal 50 kata, 50 huruf, mohon maaf. Habis seperti itu. Lalu custom error message, hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing.
Untuk mengkustomisasi atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan property message. Ketika mendeklarasikan sebuah rule, beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Jadi misal ketika seperti yang contoh di sini, kalau name required, message-nya Anda harus mengisi nama. Jadi misal name-nya kosong, maka akan muncul pesan seperti ini, Anda harus mengisi nama. Kemudian di bawah sini adalah pay grade integer minimal 5 maksimal 10. Oke, jadi di sini ada keterangan jika diisi kolom ini dengan selain integer akan ada keterangan, tidak ada keterangan, dan ketika kurang dari 5 juga tidak ada keterangan. Namun jika lebih dari 10 di sini ada keterangan. Meskipun di sini ada apa ya, minimal ini lebih besar sama dengan ya. Oh ya, lebih besar sama dengan 5. Minimal 5 maksimal 10. Jadi semisal lebih dari 10 maka akan muncul pesan too big ini. Kalau selain itu tetap error namun tidak munculkan pesan apapun, kurang lebih seperti itu. Lalu conditional validation ini namanya Java conditional, jadi sesuai dengan kebutuhan. Nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita melakukan validasi. Oke, validasi juga dapat dilakukan dengan hanya jika kondisi tertentu, itu namanya conditional validation. Di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi property when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jadi semisal di mana ini? Nah di sini when kondisinya ada tulis USA seperti itu. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan property when client. Nah, jadi tinggal menambahkan when client, contohnya di baris ke ini yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak, jadi true false seperti itu. Lihatlah contoh samping. Oke, seperti ini contohnya. Lalu data filtering, pada banyak kasus masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user, mengganti atribut yang kosong tidak diisi dengan nilai tertentu. Validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Nah, contohnya seperti gambar samping ini. Username dan email ini di-trim, dipotong spasinya. Lalu ini set menjadi default. Levelnya di set menjadi value-nya menjadi 1. Oke, di sini juga ada keterangan validation tambahnya. Oke, selanjutnya uploading single file. Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload. Membuat atau mengubah view yang akan menangani file upload. Membuat atau mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Jadi ketika kita ingin mengupload file ya, foto ataupun file laporan seperti itu, kita harus memperhatikan tiga aspek ini, yaitu model, view, dan juga controllernya. Dimana kalau di penjelasan saya sebelumnya tentang konsep terkait G sendiri, dimana model ini adalah dasar dari pembentukan sebuah view, dan controller itu akan mengarahkan mana model yang diambil untuk ditampilkan di view. Seperti itu. Jadi tiga-tiga ini harus diperhatikan. Oke, uploading single file model. Single file untuk di bagian modelnya, tambahkan library class seperti ini, upload file misalnya namanya. Lalu tambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file pada model, misalnya file 1, ini untuk menyimpan filenya nanti. Lalu tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut file 1 di atas adalah sebuah file. Oke, Anda juga dapat menambahkan validasi, misal untuk memastikan bahwa file bahwa yang dapat diupload adalah file dengan ekstensi JPG atau GIF saja, misalnya seperti itu, atau mungkin PNG. Jadi kita tambahkan validasinya di sini. Jadi function rulesnya itu apa, harus file disimpan ke file 1, harus dalam bentuk file, extensionnya itu harus GIF dan juga JPG. Kita tambahkan PNG juga bisa nanti. Contohnya seperti itu. Lalu untuk di sisi view sendiri, uploading single file itu bagaimana? Pastikan untuk menambahkan parameter option seperti ini, and type, multipart, or from data, slashing. Nah ini harus ditambahkan.
di bagian ini form, active form ini. Lalu tambahkan juga file input untuk memasukkan itunya, filenya tentunya. Jadi nanti modelnya buat sebuah field itu, terus ada clickernya, nanti dimasukkan ke file satu dari yang di sini. Nah, yuk kita buat di sini. Ini file input, nanti akan ada buttonnya. Kemudian dari sisi kontrolnya sendiri, kontrol itu bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana kita perhatikan dari atas terlebih dahulu, yaitu buat class atau gunakan class y web upload file. Itu sudah disiapkan oleh y-nya, jadi kita tinggal menggunakan saja. File akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil. Jadi save as ini adalah penyimpanan pertama. Kalau kita menggunakan save biasa, tidak mungkin tersimpan karena file awalnya belum ada, seperti itu. Jadi kita pakai save as seperti ini. If request is post, buat instansi dan dimasukkan ke file 1. If model validated, lakukan penyimpanan pertama di folder upload ini. Jadi nanti akan diarahkan ke folder upload, seperti itu. Dan ini juga ada validasinya, harus sama sesuai instansi yang diberikan. Oke. Kemudian uploading multiple file. Nah, tadi kan uploading single file saja, jadi satu file seperti itu. Dan bagaimana caranya kalau kita harus upload banyak file? Untuk membuat form untuk mengupload beberapa file bersamaan, kita itu perlu melakukan beberapa perubahan pada model, view, dan juga controller. Untuk pada model sendiri itu ada tambahkan properti max file. Cukup tambahkan saja. Misal maksimalnya berapa gitu. Lalu pada view, ubah nama atribut model menjadi bentuk array. Jadi misal awalnya itu seperti ini, public file 1 seperti itu, ubahlah menjadi public file seperti ini, berbentuk array, jangan berbentuk variabel biasa seperti ini. Oke. Lalu di selanjutnya pada view juga tambahkan properti multiple true pada metode file input. File input itu mana ya? Sebentar. View. Nah, di sini ditambahkan ini multiple true. Oke, berikutnya pada kontrol sendiri ganti metode getInstance menjadi getInstance. Tambahkan s saja di belakangnya. Ini berarti banyak file ya. Cukup itu saja. Lalu gunakan for each untuk menyimpan semua file. Jadi for each ini kurang lebih sama seperti for atau looping pada umumnya. Namun kalau di PHP itu kebanyakan pakai for each seperti itu. Jadi contoh filenya seperti ini. Nah, jadi untuk yang view sendiri tampilannya akan seperti ini. Ini model ini. Di sini ada controllernya, di sini ada view-nya. Tambahkan multiple, lalu di sini tambahkan max file, dan di sini tambahkan upload filenya. GetInstance menjadi getInstance. Ini control ya. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan terkait getting data from user, atau bisa dibilang membuat form ya, membuat form. Nanti form ini bisa berisi apapun dan mengambil value-value apapun, mulai dari file, tulisan, password, dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup itu saja, dan next akan saya lanjutkan dengan mengerjakan latihan ini untuk kita bersama. Oke, baik, terima kasih. Cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.